soal lagi, boleh tabletnya dimiringin nggak, Bu? Karena kalau kayak gini jadinya kecil banget tulisannya. Oh, oke. Nah, ini udah enak, Bu. Eh, ada lagi, Nak, yang mau ditanyakan? Nomor berapa? Ulangan modifikasi dari soal-soal ini ya. Ganti angka. Nomor 16 saya bingung, Bu. Nomor berapa? 16. Oke, nomor 16. Bisa kita lanjut. Nanti filenya Ibu share. Nomor 16. Tentukanlah letak titik P pada garis OB. Diberikan koordinat kartesius. Lalu di sini ada titik A 0,5, titik P X, 0, dan titik B. Terpanjang. Ya, sorry, tremor. B-nya di sini. 10,0. Nah, agar 1/6 panjang AP tambah 1/10 panjang PB itu menjadi minimum. Artinya apa? Kamu harus bikin persamaan dia. Oke. Pelajaran SMP, masih ingat jarak antara dua titik? Jarak antara X1, Y1 dan X2, Y2. Pakai Pitagoras ya. Nih. Oke. Kita akan dapatkan kalau berdasarkan aturan Pitagoras ada X1, Y1, X2, Y2, maka X1 kurang X2 kuadrat atau X2 kurang X1 kuadrat boleh. Pokoknya selisih X kuadrat tambah Y, selisih Y kuadrat. Ini dia, Nak. Oke. Dari sini berarti kalau kamu disuruh membuat 1/6 AP. Ini Ibu misalkan kita kasih simbol K aja ya. Maka K itu sama dengan 1/6 AP. Titik A-nya 0,5, titik P-nya X, 0. Berarti delta X-nya kuadrat tambah delta Y-nya kuadrat. Tambah 1/10. Jarak antara P sama B. Berarti 10 min X. Karena Y-nya sama-sama 0. Oke.
Dari sini kita akan punya persamaan 1/6 akar X kuadrat tambah 25. Tambah 1 kurang 1/10 X. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa? Bisa dipahami ya? Oke. Kita sudah punya fungsi K. Karena ditanya K minimum, berarti kita cari turunan pertamanya terhadap X. 1/6-nya tetap. Oke, akar itu berarti pangkat setengah. Ibu tulis setengah dikali X kuadrat tambah 25 pangkat min setengah. Ingat ya, turunan fungsi berpangkat dikali 2X. Oke. Satunya habis, kalau diturunin 1/10 X-nya menjadi 1/10. Ini coret. Kita sama dengankan dengan 0. Berarti kita akan punya X per 6 X kuadrat tambah 25 pangkat setengah. Pangkat setengah Ibu jadikan akar. Tambah 25. Kurang 1/10. Kalau kita pindah ruaskan, X per 6 akar X kuadrat tambah 25. Oke. 10/6 sama-sama bisa kita sederhanakan. Dibagi 2, dibagi 3. Dibagi 3. Dibagi 2 hasilnya 3. Maka kita akan punya 5X sama dengan 3 akar X kuadrat tambah 25. Hilangin kuadratnya. Hilangin kuadratnya. Hilangin akarnya. Jadinya 25X kuadrat sama dengan 9 dikali X kuadrat tambah 25. Oke, kita pindah ruaskan. Kurang 9X kuadrat sama dengan 9 kali 25. 16X kuadrat sama dengan 9 kali 25. X kuadrat 9 kali 25 per 16. Berarti X sama dengan 3 dikali 5 per 4. Atau 15/4. Ini udah dapat jawaban kamu. 3/4. 0. Jawabannya C. Coba dilihat. Jadi kita pakai konsep SMP. Jarak antara 2 titik. Ibu, Ya, saya mau nanya yang nguji untuk nguji untuk tahu ini titik maksimum atau minimum itu buat apa ya, Bu? oke. Seandainya kalau X-nya ada 2, maka kamu harus cek X mana yang membuat dia maksimum, X mana yang membuat dia minimum. Cara ngeceknya bisa masukin ke fungsinya, fungsi awal, atau pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Yang kayak kemarin, Mir.
Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Tapi kalau X-nya cuma 1, itu udah Oke. biasanya. Oh, Biasanya udah nggak perlu diuji dia. Nggak perlu dicek apakah maksimum atau minimum. Oke? Nomor 17 kamu bisa sendiri itu. Coba. 17 sama soalnya. Jarak minimum, tapi kamu kuadratin. Jadi nggak perlu ada akar di sini. Coba dicoret-coret. Kuadrat jarak minimum antara titik A 4,0 terhadap titik B yang terletak pada parabola 4x sama dengan y kuadrat. Silahkan ya, Bu tungguin. Prinsipnya sama, cari dulu jaraknya, kuadrat jarak. Titik B-nya anggap X, Y. Jadi jarak antara 4,0 dengan X, Y. Itu berapa? Ada yang udah nemu? Berapa X-nya? X-nya 2 bukan, Bu? Iya, betul. X-nya 2. X-nya 2 berarti Y-nya akar 8 atau 2 akar 2. Iya, betul. X-nya 2, Y-nya akar 8. Pertanyaannya berapa kuadrat jarak minimum? 24, Bu. 24? Salah, bentar, Bu. Salah ngitung. Dua belas, Bu. Maaf. Iya, 12. Siapa yang udah dapat? Selain Adiza?
boleh thumbs up. Ibu aku udah. Oke, Syafira 2 orang. 3. Alisa 4. Oke. Yang lain? Belum ketemu? Ibu lihat. Oke, Alisa bisa annotate nggak, Sah? Insya Allah, Bu. Tunggu. Bentar. Ibu. Ini langsung aku kerjain aja kan, Bu? Iya. Yang sudah selesai coba nomor 20. Nah, T atau X, Sah? Aku T, jadi kayak Ah, kuadrat jaraknya tuh berarti S kuadratnya sama dengan T. Sama aja kan ya, Bu, kalau misalkan. Iya, cuman nggak konsisten aja kamu di atasnya X, di bawahnya T. Oh, gini Bu maksudnya. Jadi kayak aku nganggep S kuadrat itu T. Jadi, kok nggak bisa sih? Eraser, eraser. Jadi ini. Oh, gitu. Oke. Kuadrat sama dengan T. Oke. Sah, 4X atau berapa, Sah? Seharusnya min 8X. Oke. Tapi Tulis nanti dulu langsung. min 8X. Oh, Biar urutan. biar nggak bingung kenapa tiba-tiba ada min 4X. Oke. Y-nya diganti. Terus X. Sederhanakan. Oke. Bukan. Dari turunan pertama sama dengan kan 0. Oke. Oke, jelasin. Kan tadi pakai yang rumus nyari jarak. Itu dikasih titiknya 4,0. Berarti tinggal disubstitusiin. Jadi
akar X minus 4 kuadrat ditambah Y minus 0 kuadrat. Terus di soalnya kuadrat jarak minimum, berarti S kuadrat. Itu aku nganggapnya fungsi T ya berarti. Jadi fungsi T itu maksudnya S kuadrat. Jadinya X min 4 kuadrat plus Y kuadrat, akarnya hilang. Dihitung biasa dikali ntar ketemu X kuadrat minus 4X plus 16. Terus kan syaratnya adalah turunan T itu harus 0. Nanti kalau udah ketemu X-nya jadinya sama dengan 2. Terus disubstitusiin ke fungsi T pertama. Ketemu nanti minimumnya. Dicek lagi juga bisa sih, ya kan ya Bu ya seharusnya. Kenapa? Perlu dicek lagi nggak sih Bu? Kalau X-nya cuma 1 sih sebenarnya enggak. Oke. Kalau X-nya 2 baru kamu cek. Oke, itu dia nak, nomor 17. Ada yang mau ditanyakan? Sederhana kan? Yang penting kamu tahu yang ditanyakan apa, persamaannya apa. Persamaan dari yang ditanya. Kalau sudah dapat itu, tinggal kamu turunin sama dengan kandungan 0. Selesai. Proses. Dapat X, dapat Y. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 19 sama ya, kayak tadi ya, nomor 12. Bedanya volume. Kita akan bahas nomor 20. Ada yang sudah ketemu nomor 20? Nomor 20 yang B bukan 200 per 4 plus 3 pi. Oke. B 200 per 4 plus 3 pi. Nah, ada yang sudah ketemu selain Raka? Raka, kamu mau coret-coret annotate atau share screen? Share screen aja deh Bu. Tulisan saya nggak bisa kebaca soalnya. Oke. Coba difoto. Farhan nggak ketemu, Farhan? Nomor 20. Belum nemu. Belum. Yafi nggak ketemu ya? Belum, Bu. Saya nggak terlalu paham nomor 20. Oke, Diza belum ketemu, Diz. Kayak aku ngerti, tapi angkanya itu susah, jadi aku repot. Tapi aku ngerti kayak gimana. Oke. Vito nggak ketemu, Vito? Belum, Bu. Rara? Belum, Bu. Oke, Raka doang nih. Ya, ada Raka sudah siap buat share screen? Ibu, Tulisannya maaf, kebaca ya, aku Kak? mau nanya. Yap. Annotate aja Bu. Maksudnya keliling daerah di Arsir itu berarti kayak persegi panjangnya, terus kayak di tengahnya ada setengah lingkaran kan, Bu? Bukan? Iya, betul. Oke. Ibu, aku udah nemu sama kayak Raka. Oke. Imaji ketemu. Raka mau share screen atau Imaji? Annotate. Imaji annotate bisa nggak, Ji? Nggak ada pennya, takutnya lama. Oke. Raka bisa kah share screen?
Ibu clear drawing ya, Nak? Ibu stop share. Kakak ini tulisannya, bacanya harus dalam perenungan mendalam. Oke, Kakak ke host. Silahkan, Kak. Bu, Kenapa, Kak? aja nggak apa-apa, Bu. Tulisan saya nggak bisa kebaca soalnya. Saya sendiri agak susah bacanya gara-gara coret sana, coret sini. Anotet aja, Bu. Oke, Imaji, share screen Imaji. Kakak berlatih menulis, Kak. Calon dokter. Enggak ding ya? Kalau dokter ya, Kak? Ya. Jelasin, Ji. Tuh di gambarnya berarti kayak yang tadi Adiza bilang, berarti kan sisi P tambah 2Q terus tambah keliling setengah lingkarannya. Berarti yang ini P plus 2Q tambah keliling lingkaran itu kan πd, tapi dia karena setengah berarti kali setengah jadi setengah πd. Terus dia bilang kelilingnya itu 100. Jadi ini sama dengan 100. Terus diameter lingkarannya itu sama panjangnya kayak P. Berarti ini bisa diganti jadi P. Terus ini pindah ruas biar nanti ketemu Q-nya berapa. Yang ini P-nya dikeluarin. Jadi 100 min P dalam kurung 1 plus setengah Pi. Habis itu dibagi sama 2 yang dari Q biar sebelah sini itu cuma Q doang. Jadi Q-nya itu sama dengan 50 min P dalam kurung 2 plus Pi per 4. Terus yang ditanya itu luas daerah yang diarsir. Berarti luasnya itu kan panjang kali lebar itu persegi, terus dikurangin luas setengah lingkarannya. Luasnya itu kan sebenarnya pi r kuadrat, tapi karena yang kita ketahui di sini itu diameter sama dengan P, berarti pakainya 1/4 pi d kuadrat. Terus karena dia cuma setengah lingkaran, berarti dikali setengah. Karena yang ditanya diarsir, berarti persegi panjang dikurang setengah lingkaran tadi. Terus lebarnya itu bisa diganti jadi Q sesuai di gambarnya. Terus ini dikali jadi 1/8 pi P pangkat 2 itu diameternya tadi sama dengan pi. Terus kita substitusi tadi Q yang ketemu di sini dimasukin ke sini. Habis itu ini dikali ke dalam jadi 50 P min P kuadrat dalam kurung 2 plus Pi per 4 kurang 1/8 Pi P kuadrat. Terus biar tahu tadi nilai maksimumnya, berarti turunin fungsi L, dapat jadi 50 min, ini pangkatnya turun ke depan jadi 2P, terus yang ini juga pangkatnya turun jadi 1/8 kali 2, maka jadi 1/4. Sama dengan 0. Terus ini 50-nya pindah ruas. Terus ini dikali ke dalam. Habis itu karena sama-sama ada P, jadi di sini P-nya dikeluarin. Jadi 1 plus setengah Pi plus 1/4 Pi. Dapat kalau ditambahin semuanya jadi 4 plus 3 Pi per 4, itu tadi sama dengan 50. Oke, habis itu yang di dalam kurung ini pindah ruas biar ketemu P-nya berapa. Karena pindah ruas nanti 4-nya pindah ke atas, jadi nanti 50 kali 4 per 4 plus 3 Pi, jadi 200 per 4 plus 3 Pi. Oke. Sedikit tidak teliti di plus minusnya saja. Good. Coba dilihat, nah.
Pahami prosesnya? Kalau ada yang bingung, ditanyakan. Bisa? Naura? Bisa, Nau? Masih ya, aku masih harus ulang-ulang lagi, Bu. Oke, tapi konsepnya bisa ya? Bisa, Bu, lumayan. Biasanya yang agak susah adalah kalian menentukan rumusnya. Rumus luas itu apa? Dari soal. Dari datanya dikasih tahu ini, nah kamu disuruh nentuin luasnya. Kalau sudah ketemu fungsinya, udah tinggal kamu turunin, udah gampang. Turunin sama dengan kan dengan 0. Selesai. Tinggal diproses. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk ulangan, latihan soalnya, kamu lihat halaman 244. Oke, halaman 244. Sampai di situ ada 50 nomor. Perhatikan. Bahan ulangan apa? Yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Tulis. Bahan ulangan. Oke. 1. Persamaan garis singgung dan garis normal. Dah. Materi yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Yang ketiga, stasioner. Stasioner berarti ada maksimum, ada minimum, ada titik belok. Oke. Dan ada interval tertutup. Jadi nilai maksimum minimum kalau intervalnya tertutup. Pelajari kembali. Oke. Berikutnya adalah soal cerita. Soal ceritanya yang gimana? Yang sudah kita bahas. Oke. Ada berapa subbabnya? Ada 5, Bu. Oke, ada 5.
Nah, halaman 244, Nak. Oke, kamu lihat halaman 244. Kerjakan. Oke, kalau bisa sebanyak-banyak yang kamu bisa lah buat latihan. Yang penting harus memuat 5 item itu. Ngerti maksud Ibu? Misalnya nih, kamu bikin 10 nomor, kerjain 10 nomor. Nah, di situ harus ada soal garis singgung, garis normal, stasioner, maksimum, minimum, soal cerita. Kamu ngerjain 20, sama. Di dalam 20 soal yang kamu kerjakan, harus ada 5 subbab yang kita akan ulangankan. Jelas, Nak? Kalau ada yang kamu bingung, misalnya sambil ngerjain bingung, Bu, saya nggak bisa nih misal nomor 29. Coba lihat nomor 29. Nah, misal kamu nggak bisa, Bu, saya nggak bisa nomor 29. Kamu boleh japri ke Ibu. Atau kita bahas di line kelas juga boleh. Ntar Ibu kasih tahu jawaban. Ibu masih punya waktu 5 menit. Oke? Sebagai latihan, coba nomor 29. Silakan. Soalnya akan keluar mungkin. Coba nomor 29. Ibu kasih waktu 4 menit. Satu soal rata-rata 4 menit. Ini adalah soal maksimum minimum stasioner. Oke, kamu punya GX, kamu punya FX. Cari FX-nya sama dengan apa? X Ada yang udah ketemu? 1, Bu. Oke, Diza sudah ketemu. Nggak ketemu, Bu. Aku cuma nyampe situ doang.
nggak bisa habis itu. Coba kamu sampai mana? Cuman sampai X min 1, terus kayak udah baru situ doang, Bu. Aku coba masukin, terus Oke. nanti kayak dapat efek sama dengan G min 1 sama dengan G1, tapi nggak tahu mau diapain. Oke. Yang lain? Kita cari fx ya, yang akan kita turunkan. Fx sama dengan G 2x min 1. Artinya, semua X yang ada di Gx kita ganti. Kurang A kuadrat per 9, 2x min 1 tambah 1. Sampai sini. Oke, karena fx sama dengan G 2x min 1. Artinya variabel X yang ada di Gx, kamu ganti sama 2x min 1. Oke? Lalu kita turunkan. Lihat, ini fungsi berpangkat. Berarti kalau Ibu turunkan, jadinya 3/3. 2x min 1 pangkatnya menjadi pangkat 2. Dikali turunan yang di dalam, 2. Kurang. Ini kalau Ibu masukin ke dalam, Ibu kali ke dalam ya, jadinya kan 2A kuadrat per 9X. Maka Ibu turunkan menjadi 2A kuadrat per 9. Oke, itu sama dengan kan dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita mau tahu maksimum minimumnya. Nah, perhatikan dari garis bilangan F aksen, kapan terjadi maksimum? F maksimum terjadi pada saat X kamu sama dengan 0. Dari garis bilangan. Berarti kita cari F aksen 0. Ingat, X-nya sama dengan 0. Kita masukin 3/3 1, terus 2 kali 0, kurang 1, jadinya min 1 kuadrat, kali 2, kurang 2A kuadrat per 9. Itu sama dengan 0. Sudah? Tinggal kita sederhanakan. 2A kuadrat per 9. Dapat? 2-nya coret. A kuadratnya sama dengan 9. Udah. A kamu bisa 3 atau min 3. Oke? Nah, bisa kamu cari berapa nilai minimumnya? Fungsi kamu udah ketahuan ya? Fx-nya kalau A-nya 3, berapa? Fx-nya kalau A-nya min 3, berapa? Sama aja kan? Karena dia A kuadrat. Ya? Bu, ini Ya. kita substitusi ke Gx. Yang mana? A-nya. Yang ditanya, bentar, G turun. Sorry. Nilai maksimum G, iya. Oke, Bu. Yang ditanya adalah nilai maksimum G. Hati-hati ya. Yang di soal F naik, bukan G yang naik. F naik, berarti di garis bilangan F aksen. Oke, kamu lanjutkan. Saya kasih tahu di line. Berapa jawabannya? Karena waktunya sudah habis. 11.53 sudah lewat 3 menit. Oke ya.
Selesai pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan membaca doa penutup. Oke, Mirza deh. Mir, doa penutup, Mir. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, agar pelajarannya dapat dipengerti, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, selamat beristirahat. Thank you semuanya. Jangan lupa, salat bersyukur.